jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Kembali saudara warga kerajaan, kita belajar hikmat dari musim gugur. Di negara 4 musim dan juga di Israel ada 2 macam hujan. Hujan musim semi dan hujan musim gugur. Hujan musim gugur itu justru untuk menumbuhkan tanaman itu sepenuhnya jadi matang. Dan hujan musim gugur itu gambaran another revival yang akan kita alami. Firman Allah mengatakan seorang petani akan sabar menanti the precious fruit. Ingat, saya ajarkan pada saudara sesuai dengan firman Tuhan adalah to be fruitful, untuk berbuah, bukan sukses. Dunia mencari sukses kan itu banyak orang jadi pusing. Apa mereka banggakan? Income mereka, aktif maupun pasif income-nya hilang semua. Dan mereka kira bahwa nilai mereka turun. Tidak. Your net worth is not your self worth. Ya, karena itu kita sedang dibentuk oleh Tuhan dari manusia jasmani meningkat jadi manusia rohani. Dan manusia rohani saudaraku adalah aslinya kita. Timotius Arifin bukan yang Anda lihat dari luar ini. Meskipun my body is the temple of the Holy Spirit, yaitu firman Tuhan tidak mengatakan hatimu loh. Meskipun Roh Kudus tinggal di sana, tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Salah satu akibat yang baik daripada Corona Academy ini, saya jadi memelihara tubuh saya lebih baik. Dulu dosa saya mager, malas gerak. Sekarang pagi udah jalan, olahraga, makan makanan yang lebih sehat, hidup teratur, tidurnya cukup, dan sungguh-sungguh saya belum pernah sehat seperti sekarang. Banyak orang berkata, Pak, Bapak ini hampir 70 tahun, tapi kok tetap semangat. Saya percaya firman Tuhan bilang apa itu tadi? Kesabaran. Seperti saya akui di hadapan saudara, saya ini paling kurang sabar menurut istri saya. Tapi sekarang sudah agak lumayan katanya. Passive, doing nothing. Bayangkan saudaraku. Tetapi kalau kita berpikir seperti petani, kita sabar menunggu apa? The precious fruit. Dan sabar menunggu sampai hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita menunggu pergerakan Tuhan, kita menunggu revival daripada Tuhan. Pemulihan itu datang daripada Tuhan, saudaraku. Tanah itu kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa. Pohon-pohon berguguran, daun-daun jatuh. Tetapi saya kabarkan pada saudara, ketika kita menantikan Tuhan, tidak akan sia-sia saudara. Dan firman Tuhan mengatakan petani yang sabar akan memperoleh hasil yang luar biasa. Banyak orang gagal dalam hidup ini kan apa? Tidak sabar. Bayangkan wanita pertama Hawa. Dia melahirkan anak. Dan tidak ada wanita yang pernah melahirkan kan? Dan dia bilang sampai kapan Tuhan? Dia belum tahu harus 9 bulan 10 hari. 280 hari. Dia nggak tahu. Tetapi misalnya dia berkata, bosan, mengandung di bosan. Apa terjadi? Keguguran. Banyak orang mengalami keguguran. Tidak sabar menunggu sampai buah itu menjadi matang. Percayalah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan to know about everything about our life. Dan He reign over our life. Jangan khawatir saudaraku. Karena itu nikmatilah. Dan segala ujian ini hanya membuat kita lebih matang. Jangan lupa, kesabaran, ketekunan, dan ketahanan harus ada dalam hidup kita. God bless you, warga kerajaan.
Mari kita menyatukan hati berdoa untuk doa kita pada sore hari ini. Kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk pemerintah kami, bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Bapa, kiranya damai sejahtera-Mu boleh turun atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa memberkati pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, wakilnya, para menteri, sampai pemerintah di daerah-daerah ya Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau berikan mereka hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, dan kejujuran dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Perlindungan-Mu ada atas mereka, juga kiranya mereka terus memiliki motivasi yang benar dalam melakukan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk upaya pemerintah menanggulangi COVID-19 di bangsa ini ya Bapa. Kamu tolong ya Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada pemerintah kami menangani setiap permasalahan bangsa ini yang disebabkan oleh COVID-19. Kami berdoa agar segenap rakyat boleh mendukung setiap upaya pemerintah yang ditetapkan agar Indonesia bisa segera pulih dari dampak COVID-19 ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Bapa, dimanapun berada. Engkau mau tolong ya Bapa agar setiap gereja-Mu boleh senantiasa mengingat bahwa kepala gereja adalah Kristus dan bahwa mereka adalah garam dan terang dunia. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia ya Bapa, yang berdoa untuk kesatuan, dan kiranya gereja-gereja ini menjadi berkat dan terus setia mengajarkan firman-Mu kepada jemaat-jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk segala kebutuhan gereja-Mu, agar firman-Mu bisa diberitakan, agar kerajaan-Mu bisa diperlebar di bumi Indonesia ini ya Bapa. Kami berdoa untuk para misionaris dimanapun mereka berada, segala kebutuhan mereka Engkau cukupkan ya Tuhan, dan pertolongan-Mu atas setiap pelayanan yang mereka lakukan, agar kerajaan-Mu diperlebar di Indonesia atau dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami, Bapak Timotius Arifin, Bapak Roni Daud Simeon, juga Pastor Doni. Kiranya Kau terus tambahkan hikmat-Mu, tambahkan kemampuan untuk mereka boleh mengerti isi daripada Alkitab dan mereka boleh menerapkannya, mereka boleh mengajarkannya dengan sungguh-sungguh kepada setiap jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Engkau tolong setiap kebutuhan mereka ya Bapa, Engkau saja yang mencukupkan. Kami berdoa untuk kesehatan dari para pemimpin kami, Engkau jaga, Engkau pulihkan bila ada yang mengalami sakit ataupun kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pemimpin kami, untuk pemeliharaan-Mu atas mereka. Kami berdoa untuk jemaat GBI Rock Karawaci saat ini, mereka yang sedang berdoa bersama-sama, mereka yang mungkin belum bisa berkumpul saat ini. Bapa, kami berdoa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu, kekuatan yang daripada-Mu, pengharapan yang daripada-Mu senantiasa menyertai mereka ya Tuhan. Saat ini bila ada yang mengalami sakit, penyakit atau kelemahan tubuh, Bapa Engkau mau tolong belas kasihan-Mu atas mereka Tuhan, dan berikan kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu. Kami berdoa untuk hikmat-Mu agar setiap jemaat-Mu senantiasa boleh rindu untuk terus bertumbuh, untuk terus belajar firman-Mu, mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup mereka. Kami berdoa agar jemaat-Mu semakin hari semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Engkau, semakin teguh berdiri di atas dasar firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap jemaat-Mu dan kami percaya Engkau selalu setia dalam hidup setiap daripada mereka. Kami berdoa untuk rencana dimulainya kembali ibadah. Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang meneguhkan setiap hati kami, agar kami bisa memulai ibadah nanti dengan hati yang tenang, hati yang sepenuhnya percaya kepadamu, bahwa Engkau memegang kendali atas hidup kami dan Engkau berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami percaya pada saat kami bersehati berdoa, Kristus hadir dan mendengarkan setiap doa-doa kami.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai ibadah kita dengan sama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku
puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Shalom saudara, selamat sore menjelang malam. Kita ketemu kembali hari ini dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saya baik-baik saja dan saya berharap Anda semua juga baik-baik, menjaga kesehatan kita masing-masing ya saudara-saudara ya. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga perlu menjaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Amin saudara-saudara. Baik, malam hari ini sebelum kita memulai firman Tuhan, saya akan mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu dan kemudian saya juga mengajak saudara untuk mempersiapkan alat tulis ya, saudara-saudara, buku atau notes atau pena Anda perlu sediakan karena saya berharap dari khotbah ini, dari perenungan firman Tuhan sore hari ini ada hal-hal yang Tuhan nyatakan secara langsung kepada Anda dan itu bisa disimpan, itu bisa dicatat menjadi bahan perenungan karena Tuhan berbicara kepada kita, ayatnya mungkin sama, tetapi apa yang akan saudara dapat itu berbeda karena firman Tuhan itu sangat fleksibel ya. Dia bisa masuk ke dalam segala macam area kehidupan kita. Problem saya dengan saudara mungkin berbeda, tetapi firman Tuhan dan prinsip kebenarannya itu sama. Dia akan masuk dan akan memberi jawaban bagi kita semua. Amin saudara-saudara. Baik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, sore hari ini kami bersyukur karena kami boleh berjumpa kembali walaupun lewat online. Kami percaya keberadaan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Engkau Allah yang omnipresent, yang hadir di mana saja, kapan saja. Dan siap dengan pertolongan kebenaran firman Tuhan-Mu atas umat-Mu yang mencari. Bapa, malam hari ini kami sekali lagi bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan. Dan hari ini kami boleh berjumpa bersama-sama. Kami mau mendengar bagian yang terpenting dari suatu ibadah, yaitu mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan. Dan kami tahu kebenaran firman Tuhan disampaikan di dalam rumah Tuhan, itu akan menghancurkan setiap tipu muslihat iblis. Kami akan menjadi orang-orang yang dimerdekakan saat kami mengenal kebenaran firman Tuhan, kami mempercayainya, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Maka kami akan menemukan kebenaran yang sejati. Kebenaran yang akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Bahkan selama kami hidup dalam dunia ini, kami akan menjadi orang-orang yang menang terhadap setiap problems yang kami hadapi. Karena kami meletakkan kepercayaan kami hanya kepada firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, mari saya akan mengajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang yang kemarin dibahas, yaitu tentang, ada yang masih ingat? Apa yang kita bahas kemarin? Murid Kristus ya. Dari Yohanes 8 ayat 31 dan 32 ya. Jadi murid Kristus yang kita pelajari yang kemarin adalah bahwa seorang murid Kristus itu punya kualitas-kualitas sebelum disebut sebagai murid Kristus. Yang pertama adalah mereka percaya kepada Tuhan, tapi kemudian mereka tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Atau dengan kata lain, mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Atau dengan kata lain, hidupnya benar. Amin, saudara-saudara. Melakukan kebenaran firman Tuhan bukan saja hidup benar, tetapi juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Ya, itu adalah kualitas-kualitas hidup seseorang yang menyebut dirinya murid Yesus. Atau seseorang yang menyebut dirinya Kristen. Jadi seseorang yang Kristen, seorang Kristen adalah orang-orang yang punya kualitas-kualitas yang tadi saya sebutkan. Selain mereka percaya kepada Tuhan, mereka juga menjadi pelaku firman Tuhan, dan di dalamnya adalah mereka menjadi orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya dengan satu judul, saudara-saudara ya. Judul ini saya beri judul begini, percaya karena mendengar atau melihat. Ya.
Percaya itu datang dari mendengar atau melihat. Tentu saudara akan bilang, dari mendengar. Ya benar, dari mendengar. Tetapi di dalam Alkitab, ada catatan yang mengatakan ada orang-orang yang percaya kepada Yesus karena mereka melihat. Ya, tidak saja mereka mendengar, mereka melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kita mau lihat malam hari ini, mana yang menjadi fondasi yang paling kuat. Mana yang valid. Ya, iman saudara ini validnya sampai di mana. Ya. Apakah saudara punya iman ini terbentuk karena saudara mendengar firman, atau iman saudara ini terbentuk karena saudara melihat tanda-tanda mujizat. Kita akan melihat, menyorot dua hal ini ya saudara-saudara ya. Dan saya berharap di akhir dari khotbah ini, Anda menemukan posisi dirimu di mana. Engkau adalah seseorang yang percaya Tuhan daripada mendengar firman, atau Anda adalah orang yang percaya kepada Tuhan karena suka mendengar kesaksian, suka melihat tanda-tanda mujizat. Dengan kata lain begini, Anda baru percaya kepada Yesus kalau sudah melihat tanda-tanda mujizat. Ya. Dua hal ini akan saya bahas malam hari ini. Dan saya berharap Anda pelajari, renungkan, fokus dengar firman Tuhan ya, supaya kita nggak miss satupun. Baik saudara, mari kita buka, sebelum kita buka ayat, saya akan sedikit bercerita tentang dua bangsa besar yang bahasanya dipakai untuk menulis Alkitab. Yang pertama adalah bangsa Israel, yang bahasa yang dipakai adalah bahasa Ibrani sebagai bahasa yang dipakai untuk menulis Perjanjian Lama. Dan kemudian bangsa Yunani ya, yang bahasanya dipakai untuk menulis Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani. Nah, saudara-saudara, orang Yunani dan orang Yahudi atau orang Israel ini punya dua kebudayaan. Ya, mereka punya dua kebudayaan. Dan dua kebudayaan ini akan menjadi dasar dari segala sesuatu. Orang Yunani ini suka mengamat-amati. Orang Yunani suka mengamat-amati. Melihat segala sesuatu gejala dalam dunia ini. Mereka suka memperhatikan ciptaan Tuhan. Mereka suka mempelajari kenapa matahari terbitnya di timur dan terbenamnya di barat. Mereka suka mempelajari ini. Kenapa air yang masuk ke laut nggak pernah meluap. Ya, mereka pelajari. Dan mereka akan membayar kenapa biji mangga dilempar ke tanah. Gak lama kemudian biji ini akan bertunas, kemudian jadi pohon, dan akhirnya jadi pohon yang besar dan kemudian berbuah. Mereka suka mempelajari hal-hal demikian. Karena mereka suka melihat. Ya. Mereka suka melihat, mereka suka mengamati. Setelah mereka mengamati, mereka observasi. Mereka cari tahu ini semua. Dan pada akhirnya, kalau Anda mau tanya ilmu pengetahuan itu lahir dari mana? Lahir dari orang Yunani. Karena mereka adalah bangsa yang suka mengawasi, melihat. Dan pada saat mereka melihat, mereka mulai cari tahu ini kenapa begitu. Kita lihat. Ya, hari ini ada biologi, arkeologi, sosiologi, psikologi. Ya, banyak yang semua yang logi-logi itu logika. Ya. Siapa yang ciptakan ini? Maksudnya datang dari mana? Orang Yunani. Karena mereka suka melihat. Karena mereka melihat, terjadilah ilmu pengetahuan yang dipakai dan memberkati dunia sampai saat ini. Ya. Saudara garis bawahi, orang Yunani suka melihat, dan pada akhirnya apa yang mereka lihat, mereka rumuskan, jadi semacam sistem, satu ilmu, dan ilmu itu memberkati umat manusia hari ini. Siapa yang tidak terberkati dengan biologi? Siapa yang tidak terberkati dengan sosiologi? Siapa yang tidak terberkati dengan antropologi? Semua terberkati. Siapa yang tidak terberkati dengan psikologi? Semua itu datang dari orang-orang Yunani yang suka melihat. Filsuf lahir dari mana? Dari Yunani. Siapa yang saudara mau sebut? Filsuf hebat semua lahir dari Yunani. Yang pemikiran-pemikiran mereka terpakai sampai hari ini. Mereka adalah bangsa yang pintar. Orang-orang yang suka melihat.
Dan dari penglihatan tadi yang mereka suka lihat, mereka rumuskan satu permasalahan dan mereka buat teorinya dan jadilah ilmu pengetahuan yang sangat memberkati manusia sampai hari ini. Ya, itu orang Yunani. Bagaimana dengan orang Israel? Orang Israel ini punya kebudayaan cuma satu, mendengar. Kebudayaan mereka itu mendengar. Kita bisa melihat di dalam Ulangan 6 ayat 4, saudara-saudara. Coba kita buka sebentar. Ulangan 6 ayat 4 dan Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Saya bacakan kepada Anda. Dengarlah hai orang-orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan seterusnya. Tapi dimulai dengan kata, dengarlah. Yang saya sering kali sudah bahas, syama. Ya, mendengar dengan sungguh-sungguh dan taat melakukan. Orang Israel punya kebudayaan mendengar. Dari kebudayaan mendengar ini, nanti lahir Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya, saudara lihat ya. Orang Israel suka mendengar. Ya, suka mendengar. Yang mereka dengar itu siapa? Tuhan. Yang mereka dengar itu siapa? Tuhan langsung. Ya. Jadi mereka mengetahui Tuhan dari mana? Dari Tuhan itu sendiri. Saya pernah menyampaikan bahwa Allah membuka dirinya untuk diketahui oleh manusia lewat dua hal, yaitu pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Ya. Pewahyuan umum itu adalah melalui ciptaan. Dia menyatakan dirinya melalui ciptaan. Nah, orang-orang Yunani ini mengerti Tuhan lewat pewahyuan khusus. Tetapi mereka tidak ketemu pewahyuan. Orang-orang Yunani ini mengerti Allah lewat pewahyuan umum, melalui ciptaan. Mereka bikin teori dan semua berdasarkan pewahyuan umum yang diciptakan oleh Tuhan, mereka perhatikan tadi. Tapi sayangnya mereka tidak bertemu dengan pewahyuan khusus. Siapa itu pewahyuan khusus? Pewahyuan khusus itu adalah kehadiran Kristus dalam dunia ini. Ya. Pewahyuan khusus itulah kebenaran Alkitab. Ya. Orang-orang Yunani miss-nya di situ. Sementara orang Israel, mereka kenal Allah, langsung Allah yang ngomong, gak pakai perantara. Tuhan langsung nyatakan dirinya kepada orang-orang Israel. Lewat ini tadi, dengarkanlah ya. Orang Yunani mengenal Tuhan lewat melihat. Nah, saudara perhatikan nih bedanya di sini. Dari melihat tadi, mereka memperoleh pengetahuan, mereka membentuk ilmu yang akhirnya menjadi berkat untuk dunia hari ini. Tapi perhatikan, sains tidak pernah bisa membawa manusia untuk masuk surga. Ya, ingat baik-baik. Sains, ilmu pengetahuan, sehebat apapun pengetahuan yang diciptakan oleh manusia, tidak akan bisa membawa manusia masuk surga. Ya, saudara garis bawah itu. Sementara yang bisa membawa manusia masuk ke dalam surga adalah percaya kepada Yesus. Percaya kepada Allah. Coba kita buka Roma 10 ayat 9. Kita buka Roma 10 ayat yang ke-9. Saya bacakan buat Anda. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Perhatikan saudara. Sains yang didapat daripada melihat perbuatan Allah menghasilkan sains, menghasilkan pengetahuan, teknologi yang sangat bermanfaat kepada manusia hari ini selama mereka hidup di bumi, tidak membawa Anda untuk masuk surga. Ya. Tetapi yang bisa membawa Anda masuk ke surga adalah iman percaya kepada Yesus. Oke, saya berharap saudara melihat perbedaan antara melihat dan mendengar. Ujung-ujungnya itu di mana ya?
Ujung daripada melihat, Anda punya pengetahuan yang hebat. Tetapi pengetahuan tidak membawa kita masuk surga. Ujung dari mendengar, mungkin Anda tidak sehebat orang-orang yang suka melihat tadi. Tetapi Anda punya iman percaya untuk masuk surga. Ujungnya di situ, saudara-saudara. Nah, berangkat dari orang Israel yang punya kebudayaan mendengar, kita lihat Roma 10 ayat 17 ya, saudara-saudara ya. Jadi itu tadi sebagai satu dasar, satu landasan untuk kita masuk ke dalam apa yang akan saya bicarakan. Bahwa iman itu yang mana yang benar? Timbul karena melihat, atau iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Berdasarkan dua cerita tadi, saya percaya dalam hati Anda tahu jawaban yang tepat itu apa. Tapi kita akan pelajari supaya kita mempunyai satu pengetahuan yang lengkap. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat ini datang dari mana dasarnya? Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, akulah Allah yang esa. Allah menyatakan dirinya kepada orang Israel langsung kepada mereka. Karena mereka mendengar. Saudara, kalau mungkin saya mengajak kita lihat cerita lainnya. Misalkan Anda tahu pelukis ya, saya pernah mendengar cerita ini. Ada seorang pelukis dari zaman Renaissance, sekitar abad 17 ya. Namanya Leonardo da Vinci. Ya, Anda pernah dengar nama Leonardo da Vinci bukan? Nah, kalau saat ini Anda melihat lukisan Leonardo da Vinci, melihat saja tanpa pernah mendengar filosofinya di dalam melukis, Anda akan terhanyut oleh penglihatanmu. Kenapa begitu? Anda pernah lihat lukisan makan malam terakhir Yesus dan murid-muridnya? Yang saudara lihat ada seseorang yang menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Kalau Anda sempat membaca Da Vinci Code atau ya film atau bukunya Da Vinci Code, di situ terjadi penyesatan besar-besaran ya. Jadi yang bersandar kepalanya ke dadanya Yesus itu disebut, padahal itu sebenarnya Yohanes murid Yesus yang paling muda itu. Sebenarnya dari mereka bilang itu Maria Magdalena. Jadi ceritanya dari Da Vinci Code itu adalah penyelewengan besar-besaran ya. Jadi katanya Yesus punya istri dan punya anak dan segala macam. Saya tidak akan bahas terlalu lebih detail. Tapi kalau saudara memperhatikan wajah dari Yohanes yang dilukis oleh Leonardo da Vinci itu mirip perempuan. Ya. Kenapa begitu? Kalau Anda pertama kali melihat lukisan itu, Anda akan berkata, ini pasti cewek ini. Dan mungkin mengiyakan, wah ini pasti Maria Magdalena. Nah saudara, pelukis dari Perancis yang orang-orang Renaissance ini, ya, mereka punya satu keunikan ya, yaitu kalau mereka melukis pria yang muda, itu wajahnya cantik. Pria wajahnya cantik, badannya bagus, berbuah dada kadang-kadang. Ya. Anda boleh cek itu lukisan-lukisannya Leonardo da Vinci. Misalkan saat ini di belakang saya ada lukisan tersebut ya, lukisan malam terakhir Yesus dan murid-muridnya. Pada saat Anda memperhatikan wajah Yohanes, Anda berkata ini perempuan ini. Tapi misalkan saat itu Anda punya penjelasan bahwa orang-orang Renaissance punya gaya kalau melukis pria muda itu seperti itu. Wajahnya kayak perempuan. Kadang-kadang berbuah dada. Tapi laki-laki. Anda akan berbuat, oh pantesan. Nangkap maksud saya saudara? Melihat saja kadang-kadang nggak clear saudara-saudara. Tapi melihat tadi harus juga mendengar. Nah itu tadi saya bilang. Kalau Anda cuma melihat teknologi, melihat sains, maka itu semua tidak akan berakhir di surga. Tidak akan membawa Anda masuk surga. Tetapi kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan jelas, kita akan clear di sana. Karena Allah berfirman kepada kita. Dan kita sudah belajar kemarin,
Momen yang paling penting dalam suatu ibadah adalah mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan ini akan membawa Anda meratakan jalanmu, menyertai Anda sepanjang hidup, memberi kekuatan, memberi damai sejahtera, memberi sukacita, memberi pengharapan. Itu firman Tuhan. Ilmu pengetahuan belum tentu. Coba Anda datang hari ini ke dokter, menyebutkan sakit penyakitnya. Dokter tidak akan bilang ini pasti sembuh. Dia harus eksperimen ini, harus tes ini, tes itu untuk jelasnya seperti apa. Ya, jadi tidak ada kepastian di dalam ilmu pengetahuan. Tapi ada kepastian di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah kenapa firman Tuhan itu penting. Dan kita sudah baca tadi, Roma 10 ayat 17. Iman timbul karena pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Tadi saya kasih judul percaya karena mendengar atau melihat. Nah, Anda baru melihat sebentar sedikit ini. Nah, kita lanjutkan ya. Coba saudara perhatikan baik-baik. Iman itu hanya timbul lewat firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus adalah fondasi yang benar untuk membangun iman. Ingat baik-baik ini saudara-saudara. Kalau Anda mau bangun iman, maka dasar yang benar itu adalah firman Tuhan. Yesus sudah pernah berbicara. Minggu lalu, 2 minggu, 3 minggu lalu kita baca ya. Itu dari Matius 7 ayat 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang menjadikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Itu fondasi saudara. Fondasi iman kita ini harus dibangun dasar firman Tuhan. Gedung-gedung besar, tinggi besar, sebesar apapun, selalu dimulai dengan fondasi yang kuat dan dalam. Membangun fondasi tidak cepat, lambat makan waktu, memerlukan banyak duit, membangun fondasi. Tapi seketika fondasi ini sudah terbentuk, maka bangunan sebesar apapun ya, yang disesuaikan dengan fondasi akan berdiri teguh. Amin, saudara-saudara. Saya tidak akan membahas jenis-jenis fondasi. Anda bisa cari tahu, itu pengetahuan. Anda bisa cek di Google, fondasi apa saja yang sudah dibangun manusia hari ini. Tapi intinya, fondasi iman kita haruslah didasarkan kepada firman Tuhan. Jadi fondasi iman Anda bukan kata orang, bukan kesaksian si A, bukan kesaksian si B. Yang utama adalah iman kita didasarkan kepada Alkitab, kepada kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya jangan malas baca Alkitab. Jangan tutup telingamu dari mendengar firman Tuhan disampaikan. Anda mungkin lebih tertarik dengan dengar kesaksian orang ya, lebih menarik ya. Saya kasih tahu, kembali ke firman Tuhan, itu dasar yang paling benar. Anda boleh dengar kesaksian hari ini. Anda boleh melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan. Tetapi kalau imanmu didasarkan kepada mujizat, kepada kesaksian si A, kepada kesaksian si B, detik nanti di mana hal-hal yang terjadi pada si A dan si B terjadi padamu, dan kemudian tidak terjadi sesuatu dalam hidupmu, seperti yang Tuhan lakukan kepada si A dan si B, maka Anda pasti kecewa. Dan akan muncul dari mulut Anda, kemana Tuhan? Apakah itu orang yang percaya kepada Tuhan? Inilah saudara pentingnya. Kepercayaan kita kepada Tuhan ditanamkan di atas dasar firman Tuhan. Karena Alkitab sudah mengatakan itu. Dengarlah hai orang Israel. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Itu yang memberi kita kekuatan. Amin, saudara-saudara? Nggak salah sih Anda kalau dengar kesaksian orang lain. Tapi kalau kesaksian orang lain itu Anda jadikan sebagai, ini dasar saya percaya kepada Tuhan, saya kasih tahu, hati-hati. Engkau sedang membangun iman di atas dasar pasir.
bukan di atas dasar batu karang. Amin, saudara-saudara, karena setiap orang itu berbeda pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman si A dan pengalaman si B belum tentu cocok dengan pengalaman Anda. Anda mau pengalaman Anda untuk dipakai untuk memotivasi orang, boleh. Tapi motivasi yang Anda berikan kepada orang lain yang didasarkan ke pengalaman hidupmu, itu bukan firman Tuhan. Yang bisa membuat seseorang berdiri teguh dan termotivasi dengan benar adalah kalau kita bicara tentang firman. Kita kasih tahu kebenaran firman Tuhannya. Ya, bicara tentang doktrin itu. Jangan suka sembarangan, saudara-saudara. Kita hidup, Alkitab katakan kita ini hidup bukan karena melihat loh. Kita hidup ini karena percaya. Selama Anda menaruh pengharapanmu karena melihat, hati-hati. Jangan-jangan engkau sedang melihat asap. Yang kelihatan ada, sebentar kemudian ada angin, hilang. Coba kita buka 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Alkitab menyatakan ini. Rasul Paulus menyatakan ini. Hidup kita ini bukan karena melihat, saudara-saudara. Kalau Anda berpikir dengan melihat maka engkau hidup, Anda keliru. Dengan melihat Anda punya pengetahuan, tapi pengetahuan jasmani, bukan pengetahuan kerohanian. Buat apa engkau memiliki pengetahuan jasmani kalau ujungnya engkau masuk neraka? Yang kita butuhkan hari-hari ini adalah pengetahuan rohani yang datang dari mana? Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini cuma datang dari kitab suci, Alkitab. Itu yang menjamin akhir hidupmu sampai di mana. Itu yang menjamin apa yang kau lakukan dalam dunia ini benar atau tidak. Berkali-kali saya kasih tahu, saudara-saudara. Kita hidup harus dasarnya firman Tuhan. Apa yang mau kau bicarakan, apa yang kau lakukan, apa yang kau pikirkan, haruslah paralel dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah arti kata abide in him. Itu arti kata berjalan di dalam dia. Itulah arti kata berpegang teguh ke dalam kebenaran firman Tuhan. Apa saja yang Anda pikirkan harus align dengan firman Tuhan. Baru jadi benar. Ingat saudara-saudara, apa yang kau pikir itu pasti dilakukan. Kalau kita hanya memikirkan sesuatu datang dari dunia, sesuatu yang datang dari dunia, pengetahuan dunia, motivasi dunia, ya pasti yang Anda praktekkan nanti adalah pengetahuan dunia, motivasi dunia. Akhirnya engkau sama dengan dunia ini. Tidak ada tempat buat dunia di dalam kerajaan Allah. Tidak ada tempat, saudara-saudara. Nah, saya lanjutkan. Coba kita buka sebentar di Ibrani 11 ayat 1. Saudara pasti tahu ayat-ayat ini. Kalau tadi 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Ingat, percaya di sini tidak berarti tidak bikin apa-apa. Ya, jangan salah ya. Ingat Yakobus 2 ayat 22 dan 24. Mari kita buka dulu. Sebelum kita buka Ibrani 11 ayat 1, kita buka Yakobus 2 ayat 22 dan 24. Kita lihat sebentar saudara, supaya Anda lebih jelas. Yakobus 2 ayat 22 dan 24. Iman itu atau percaya kepada Tuhan bukan berarti Anda tidak bikin apa-apa. Ya. Ayat 22 mengatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman tidak sempurna kalau nggak ada perbuatannya, saudara. Nah, perbuatan yang mana? Saya sudah bicara beberapa waktu lalu. 2 minggu lalu kalau nggak salah. Iman bersama perbuatan itu bukan berarti lagi sakit bilang saya sudah sembuh. Percaya saya sudah sembuh. Lagi sakit tapi bilang sudah sembuh. Itu konyol. Bukan ya. Bukan itu yang dimaksud dengan iman yang sejati.
Coba kita baca ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Bukan berarti iman gak perlu. Iman itu balance-nya dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan apa? Saya sudah bahas juga beberapa kali. Orang-orang yang menyebutnya dirinya beriman. Saudara bisa lihat tokoh-tokoh Alkitab di dalam Ibrani 11 itu. Mulai dari Ibrani pasal 11. Orang-orang yang disebut beriman. Apa yang mereka, status-status apa yang didapat. Jadi Alkitab tulis mengenai mereka. Selain mereka percaya, mereka hidup benar. Tidak seperti orang-orang sejamannya. Mereka menjadi pemberita-pemberita Injil. Ya saudara, ada kualitas hidup ya. Jadi kalau iman plus perbuatan, ya saudara harus tahu perbuatannya perbuatan apa. Perbuatan benar. Ya. Bukan perbuatan yang gak jelas. Lagi sakit, bilang sudah sembuh. Haleluya, saya sudah sembuh. Padahal lagi sakit. Itu bukan perbuatan iman. Itu berbohong namanya, saudara-saudara. Baik, kita lanjut. Kita kembali ke Ibrani 11 ayat 1 tadi. Ibrani 11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya simpulkan dari dua ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 7 dan Ibrani ayat 11 ayat 1. Saya simpulkan jadi satu kalimat sederhana. Iman yang sejati tidak timbul dari melihat fakta. Ya. Iman tidak timbul dari melihat fakta. Bahkan iman yang sejati tidak butuh bukti yang terlihat. Ya. Iman yang sejati itu tidak butuh fakta. Cukup dengar firman Tuhan. Bahkan dia tidak perlu ada bukti yang terlihat. Dia percaya kepada Tuhan. Iman saudara di mana saat ini? Anda lihat sesuatu dulu baru percaya Tuhan. Sembuh dulu baru saya percaya Tuhan, Pak. Sembuh dulu baru saya masuk gereja, Pak. Kalau suami saya jadi orang Kristen dulu baru saya sungguh-sungguh cari Tuhan, Pak. Kalau anak saya jadi Kristen dulu baru saya sungguh-sungguh cari Tuhan, Pak. Kalau imanmu didasarkan kepada penglihatan, maka itu iman yang tidak sempurna. Karena iman yang sempurna adalah iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan. Amin, saudara. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi saya berharap saudara mengerti dari 2 Korintus 5 ayat 7 dan Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman yang sejati itu dia tidak butuh bukti. Bahkan tidak perlu melihat dia sudah percaya. Itu iman yang sejati. Sampai ke posisi ini gampang nggak? Bisa kalau kita punya kebiasaan merenungkan firman siang dan malam. Seperti kata Mazmur 1, 2, dan 3. Kalau kita punya kebiasaan merenungkan firman, maka firman itu akan menjadi pelita bagi kita, mencelikkan mata rohani kita. Membuat iman percaya kita ini bertumbuh kepada Allah. Bukan bertumbuh kepada deposito Anda. Bukan bertumbuh kepada kenalan-kenalan Anda yang hebat. Imanmu tidak tumbuh karena, oh saya punya kekayaan 7 turunan nggak habis. Saya mau beritahu saudara, semua hal-hal yang dari dunia tidak ada yang akan bertahan. Semua akan hancur. Kecuali kebenaran firman Tuhan. Anda masih ingat kisah tentang Thomas? Setelah Yesus bangkit, Yesus memperlihatkan dirinya kepada para murid. Dan selalu Thomas, pada saat itu Thomas gak ada. Dan setelah Yesus pergi, murid-murid ceritakan kepada Thomas, tadi kita ketemu Yesus. Saudara tahu reaksi Thomas? Dia bilang, kalau saya tidak mencucukkan tangan ke dalam tangannya yang berlubang itu, dan mencucukkan tangan jari saya ke dalam lambungnya yang lubang, saya tidak percaya. Tiba-tiba Yesus muncul. Kita buka ayatnya yuk. Kita lihat cerita Thomas ini. Kita tidak membaca cerita keseluruhannya, nanti Anda bisa baca di pasal 20, Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 29. Saya bacakan kepada Anda. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya,
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Hari ini Anda belum melihat janji yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu, belum terwujud. Apa reaksi kita? Seperti Thomas? Gimana Tuhan? Atau Anda mau tetap percaya bahwa Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya? Gak gampang loh saudara, tidak gampang. Saat Anda mungkin sehat-sehat saja, tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau engkau dalam keadaan sakit penyakit dan tetap percaya, Tuhan pasti tolong saya, pasti sembuhkan saya, pasti menguatkan saya. Itu gak gampang saudara. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mempercayai kebenaran firman Tuhan, saya yakin saudara akan terus mempercayai Tuhan. Baik atau buruk keadaan yang terjadi, engkau tetap percaya. Dia Allah yang berdaulat. Dia memberikan yang terbaik. Apa saja yang terjadi dalam hidupmu hari ini saudara, itu adalah yang terbaik. Ya. Dan terbaiknya Tuhan dengan terbaiknya kita berbeda saudara-saudara. Hari ini saya cuci darah 3 kali. Buat otak saya sebagai manusia itu nggak baik. Tapi buat Tuhan baik-baik saja, fine-fine aja. Karena Tuhan berpikir itu fine-fine saja. Lalu saya sebagai ciptaan harus ngomong apa? Nggak baik Tuhan. Nggak bisa. Saya harus menselaraskan pemikiran saya dengan pemikiran Tuhan. Maka Pak, di akhir cerita saya akan selalu berkata, yang aku hadapi hari ini adalah yang terbaik Tuhan. Aku percaya engkau bisa sembuhkan aku. Tapi sekalipun aku tidak sembuh, aku tetap bisa melayani Tuhan. Ini yang terbaik. Saudara, nggak gampang ya, saya kasih tahu Anda. Pertama kali saya cuci darah, saya punya pemikiran seperti itu. Kenapa Tuhan? Sudah selama ini saya melayani, kok saya diizinkan kena cuci darah? Nggak gampang saudara. Tidak gampang. Tapi di akhir dari perenungan saya yang kayak begitu, saya menemukan satu jawaban. Raja Daud berkata dalam Mazmur 119, adalah baik kalau keadaanku dalam keadaan tersesat. Karena disitulah aku belajar ketetapan Tuhan. Justru dengan keberadaan ini saya lebih punya waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pengalaman saya berbeda dengan Anda, saudara-saudara. Tidak bisa disamakan. Kita punya kasus yang kita hadapi berbeda. Tapi prinsip yang harus kita terapkan itu sama. Kita percaya bukan karena melihat. Kita hidup bukan karena melihat. Kita percaya sekalipun tidak ada bukti. Ya, di dalam Ibrani 11 tadi ayat 1, jelas dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Susah. Karena kita tidak melihat jawabannya. Tapi kita cuma pegang pada firman Tuhan. Tokoh yang saya kagumi itu Abraham, saudara-saudara. Nanti lain kali kita akan berbicara tentang Abraham. Tapi saudara bisa sekedar informasi buat Anda, coba cek cerita Abraham. Pada saat dia dapat janji untuk terima anak, itu umur 75 tahun. Sudah tidak mungkin. Sarah istrinya umur 65 tahun, beda 10 tahun. Sudah mati haid kata Alkitab. Tapi karena iman percaya mereka dapat Ishak. Tuhan berikan. Oke, kita lanjutkan terus saudara. Nah, Anda bisa melihat bukan bahwa iman itu datang dari mendengar atau melihat. Tadi saya sudah katakan kepada saudara tadi bahwa ada satu bagian dalam Alkitab yang mengatakan bahwa iman atau percaya ini terjadi, percaya kepada Yesus karena mereka melihat tanda-tanda mujizat. Percaya terbangun karena melihat tanda mujizat. Tapi apakah ini solid? Ya. Apakah iman yang didasarkan kepada penglihatan mujizat-mujizat yang Allah lakukan itu solid? Itu lebih hebat daripada
kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Faktanya memang hari ini orang lebih tertarik kepada mujizat, saudara-saudara. Mereka lebih mudah percaya kalau melihat instant healing. Mereka lebih mudah percaya kalau melihat seseorang diberkati Tuhan dengan melimpah. Mereka lebih mudah percaya kalau melihat ada sign and wonder terjadi. Ya. Mereka lebih percaya itu. Mereka lebih mudah percaya kalau melihat bahwa ada si A punya keluarga yang bukan orang Kristen, ternyata terima Yesus. Mereka lebih percaya itu, berarti harus seperti itu. Oh, masuk gereja akan diberkati. Kalau kita punya dasar percaya kepada Tuhan adalah semua yang kita lihat tadi nggak valid dan tidak akan kokoh. Tadi saya sudah sebutkan di awal. Yesus berkata, orang yang mendengar firman dan yang melakukan, dia seperti pohon yang ditanam dia seperti orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Iman didasarkan kepada firman Tuhan. Ya, saudara-saudara ya. Itu yang akan valid. Itu yang akan kuat. Kalau Anda juga punya kebiasaan suka nonton acara-acara mujizat, tidak ada larangan untuk itu, saudara-saudara. Bagus, itu seperti vitamin. Tapi kalau Anda berharap itulah dasar percayamu kepada Tuhan, artinya Anda sedang membangun iman di atas dasar pasir. Begitu hal yang kau ekspektasikan terjadi dalam hidupmu seperti yang terjadi dalam hidup si A tidak terjadi, saya jamin Anda akan mutung, kata orang Jawa. Engkau akan membelok, cari yang lain, yang bisa kasih fakta. Ikut Tuhan tidak enak, saudara-saudara. Karena semua janji firman Tuhan itu nggak nyata. Semua tidak terlihat. Semua seperti ada di alam sana. Tetapi itulah firman Tuhan yang harus kita percayai. Kalau kita tidak biasa baca firman Tuhan, ya mustahil kita bisa percaya kepada Tuhan. Orang Anda baca Alkitab aja malas-malesan, bagaimana engkau punya iman yang kokoh? Gak bisa, saudara-saudara. Karena iman timbul dari pendengaran firman Allah. Dengarlah, hai orang Israel. Akulah Allah yang esa. Dengarnya ke firman Tuhan. Dengarnya ke Allah, bukan ke dunia. Bukan berarti Anda tutup telinga dari dunia, tidak bisa. Engkau akan selalu dikelilingi oleh dunia. Dengan segala permasalahan, dengan segala macam tawaran. Tetapi disinilah Anda dituntut untuk lebih mempercayai firman Tuhan yang tidak kelihatan itu. Tapi itu yang akan menjamin hidupmu baik-baik saja. Baik, kita lihat sekarang orang yang disebut di dalam Alkitab, mereka percaya kepada Yesus. Coba kita lihat. Saya sudah sampai pernah ceritakan ini juga minggu lalu atau 2 minggu lalu, saudara. Coba kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Saya bacakan kepada Anda. Dan sementara ia atau Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Dikatakan banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ya, mereka percaya karena bahkan dikatakan banyak orang percaya. Semoga banyak orang percaya ini bukan kita hari ini ya. Yang percaya karena melihat tanda-tandanya. Saya berdoa supaya Anda yang dengar kebenaran firman Tuhan bukanlah tipe orang yang menjadi percaya kepada Tuhan setelah melihat tanda-tanda mujizat terjadi. Kenapa? Kita baca ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Yesus gak percaya mereka, dengan kata lain.
Dia tahu mereka. Kita lihat ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Mereka percaya karena melihat tanda-tanda mujizat yang Yesus lakukan. Ironisnya, Yesus tidak percaya kepada mereka. Ya kan? Kan ironis, saudara-saudara. Kita udah percaya karena melihat tanda datang ikut KKRA, melihat 100 orang buta, 100 orang bisu, 100 orang timpang berjalan, melihat dan berbicara. Wah, terbangun ini imannya. Ternyata Alkitab mengatakan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepadanya. Menurut saudara kenapa? Kenapa Yesus tidak percaya mereka? Di sini disebutkan sih, karena Yesus, ayat 24 itu, karena ia mengenal mereka semua. Dia kenal mereka. Yesus kalau kenal orang tuh kenal hatinya atau tampangnya? Kenal hatinya kan, saudara. Kalau kenal tampangnya bisa kesasar, saudara. Kenapa orang ada cerita lucu, bukan cerita lucu, ini hasil pembicaraan para komentari tentang orang-orang Israel. Mereka tuh mukanya mirip semua. Makanya pada saat Yesus diserahkan kepada Taman Getsemani itu, tanda yang dilakukan Yudas adalah mencium Yesus. Tanda mencium itu salah satu komentari mengatakan bahwa karena muka orang-orang Israel itu mirip-mirip, mereka tidak ada campuran-campuran. Kalau orang Indonesia ini, waduh campuran gak karu-karuan ya. Kita bisa lihat ada yang Chinese, sipit Indonesia. Ya kan, hitam orang Indonesia. Campuran wajah orang Indonesia ini wajahnya banyak sekali. Tapi orang Yahudi kalau Anda pergi ke sana mirip-mirip. Kenapa? Karena memang tidak ada campuran mereka. Mereka asli orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Jadi salah satu komentari mengatakan pada saat Yudas mencium Yesus itu sebagai tanda supaya jangan salah tangkap, gitulah kira-kira. Ya, intermezzo, saudara. Nah, saudara lihat di sini, Yesus mengenal mereka. Dia tahu isi hati mereka. Dia tahu mereka ini cuma percaya kepadanya karena mau lihat mujizat. Nah, coba kita lihat. Ada satu ayat lagi yang saya sudah bahas minggu lalu. Di dalam Yohanes 8 ayat 32. Perhatikan saudara. Saudara akan melihat relasinya. Kenapa Yesus tidak percaya mereka. Ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ya. Jadi jelas-jelas ini berbicara kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Koma, ada komanya ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Loh, kok berasa tabrakan ya? Dia sebutkan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kalau kamu benar-benar murid-Ku, kalau kamu sungguh-sungguh berpegangan kepada firman-Ku, maka kamu murid-murid-Ku. Coba kalau saudara pelajari baik-baik. Kata-kata ini punya arti yang dalam. Dengan kata lain begini. Lu percaya sama gue, aku perlu lihat tanda. Yaitu tandanya itu kamu berpegangan kepada firman Tuhan. Kalau cuma melihat karena percaya, bagaimana Anda tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan? Untuk mengetahui isi hati Tuhan, engkau perlu dengar firman. Bukan melihat tanda-tanda mujizat. Kalau Anda cuma melihat tanda-tanda mujizat, Yesus bilang, aku tidak mempercayakan dirimu kepadamu. Kenapa? Karena percayamu itu separuh. Percayamu kepada hal-hal yang nampak. Sementara iman itu percaya kepada hal-hal yang tidak nampak. Yaitu kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu belum kelihatan. Ya, saudara lihat. Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Ini sangat paralel dengan Yohanes 8 ayat 31.
Di situ Yesus bilang, ya, kepada orang-orang, banyak orang Israel, banyak orang-orang yang percaya kepadanya, tapi Yesus tidak percaya kepada mereka karena dia kenal isi hati mereka. Siapa kira-kira mereka? Dinyatakan di dalam Yohanes 8:31. Orang-orang Yahudi yang percaya rupanya ini. Ya kan? Makanya Yesus bilang, kamu percaya kepadaku ya. Oke, mana buktinya? Bukti bahwa kamu adalah orang-orang percaya, yang juga bisa disebut sebagai muridku adalah kalau engkau berpegang kepada firman. Tadi saya sudah bahas di awal, Yakobus 2 ayat 24 dan 26. Iman itu butuh perbuatan, saudara-saudara. Iman butuh hal yang seimbang dengannya, yaitu perbuatan. Sudah bacakan tadi ya, Yakobus 2, 24-26. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Punya iman tapi perbuatannya jahat. Itu bukan orang percaya. Punya iman tapi hatinya busuk. Punya iman tapi hatinya suka iri kepada orang lain. Punya iman tapi hatinya memikirkan hal-hal yang jahat untuk menjatuhkan orang lain. Punya iman tapi bisnisnya jorok, bisnisnya kotor, bisnisnya tidak benar. Terus bilangnya iman. Hati-hati saudara-saudara. Karena kamu dibenarkan, ayat 24, karena kamu manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Lantas kita nyogok Tuhan. Uang hasil dari korupsi, hari Minggu cemplungin di gereja. Hati-hati, saudara-saudara. Mungkin manusia lain bisa kita tipu. Tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Jangan coba-coba menipu Tuhan. Engkau akan hancur. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan. Jadi saudara lihat, melihat dan percaya itu tidak solid kalau jadi satu fondasi, tidak kokoh itu. Itu akan hancur dalam sekejap. Jadi sekarang menurut saudara, mana yang paling benar? Percaya karena melihat atau percaya karena mendengar? Ingat, kita hidup karena percaya, bukan melihat. Iman tidak bukti, tidak perlu fakta selain kebenaran firman Tuhan. Itu sudah cukup. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Cukup percaya, saudara melihatnya di dalam alam rohani saja. Kapan Tuhan genapi? Itu urusan Tuhan. Tugasmu terus percaya kepada firman Tuhan. Maka Anda akan melihat Allah itu tidak pernah lalai dalam menepati janji-janjinya. Amin, saudara-saudara. Saya tidak akan perpanjang lagi. Saya akan menutup khotbah ini dengan mengingatkan saudara tentang bangsa Israel ini, saudara. 40 tahun mereka ada di padang pasir, padang gurun, Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir. 40 tahun mereka melihat mujizat itu setiap hari, setiap detik, setiap saat. Bahkan sebelum mereka keluar dari padang pasir, keluar dari tanah Mesir, mereka melihat bagaimana mujizat Tuhan Allah menghajar orang-orang Mesir dengan 10 tulah, dengan luar biasa. Mereka melihat itu di depan mata. Bahkan kejadian-kejadian yang dialami oleh orang-orang Israel, kita nggak pernah alami hari ini, bukan? Atau ada yang pernah dibelahkan laut, belah got iya sih, belahkan sungai oleh Tuhan, nggak ada kan? Tapi zaman itu Tuhan lakukan hal-hal spektakuler di depan mata mereka. Rotinya saja langsung dari surga. Burung Tuhan kirim kalau mereka mau daging. Mau minum, Tuhan belah gunung batu. Setiap hari. Tapi saudara tahu, mereka yang suka melihat mujizat ini tidak masuk tanah perjanjian. Cuma 2 orang
Kaleb dan Yosua. Saya beritahu kepada Anda, kalau Anda hari ini adalah tipe orang yang suka cari-cari mujizat, suka cari-cari penglihatan, suka cari nabi-nabi, pendeta-pendeta yang menyebut dirinya nabi, hati-hati. Engkau sedang membangun imanmu di atas dasar yang tidak solid. Begitu keberadaan dunia dan segala isinya menghantam hidupmu, hancur semua yang sudah kau bangun. Hari ini kembali kepada firman Tuhan. Tadi saya sudah ingatkan, orang Yunani punya pengetahuan karena mereka melihat. Mereka bikin teknologi, sains, tapi sains tidak bawa kita masuk surga. Sebaliknya, orang Israel punya kebiasaan mendengar. Ujungnya adalah mereka akan, siapa yang percaya kepada Kristus masuk surga. Sayangnya sih, status sebagai bangsa pilihan sudah bukan sama orang Israel karena mereka bebal. Sudah diberikan kepada barang siapa yang percaya kepada Yesus. Saya berdoa dan terus berharap Anda adalah orang-orang yang menaruh pengharapan, menaruh percaya kita hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini, untuk firman Tuhan yang sederhana ini ya Bapa. Biar Roh Kudus menolong supaya kami bisa memilih dengan benar. Mau percaya karena melihat atau percaya karena mendengar. Berkati umat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita angkat tangan kita untuk menerima doa berkat pada sore hari ini. Jika kamu mendengar baik-baik firman Tuhan dan dengan taat melakukannya hari demi hari di dalam tiap langkahmu, Tuhan memakai kamu sebagai pemimpin-pemimpin. Berkat dan keberhasilan menjadi bagian dari dirimu. Banyak orang melihatmu dan menjadi percaya kepada Tuhan. Semua itu dijanjikannya bila engkau memutuskan dengan sepenuhnya untuk hidup melangkah setiap hari sesuai dengan firman-Nya. Semua yang percaya katakan amin. Besar kasih